Alhamdulillah ya sekarang bisa ketemu juga sama beliau ya. Sama Bang Daun yang paling banyak kalian request di komentar tuh. Kayaknya itu anak Monreker semua, makanya pada requestnya Abang nih. Itu banyak banget loh Bang, seriusan Bang. Udah dari beberapa bulan ke belakang tuh ya yang request nama Bang Daun Monreker, Bang Daun Monreker tuh banyak banget. Alhamdulillah ya, masih Alhamdulillah. pada ingat. Ya mau lupa gimana? Mungkin kan sejarah Abang juga luar biasa Bang, makanya mereka pada pingin tahu detailnya mungkin. Waduh. Ya seperti itulah Bang. Langsung aja mungkin ya Bang ya ke Boleh. pokok tema di NGW Official itu kan ngebahas tentang sejarah kehidupan geng motor di masa lalu lah Bang ya. Ya. Dulu Abang tahun berapa sih Bang tahu geng motor di kota Bandung tuh? Wah, kalau mengenai tahu geng motor di kota Bandung sejak saya kecil sih sebenarnya. Bahkan cita-cita saya dulu waktu ditanya guru saja saya bilang, Tony Situbro mau jadi apa? Mau jadi ketua geng. Wah, seriusan ini Bang? Serius. Bahkan orang tua saya sendiri tanya pun saya bilang saya mau jadi ketua geng. Dan Waduh. itu sudah saya niatkan dari kecil. Hmm. Dan puji Tuhan tercapai. Walaupun mungkin cita-cita itu nggak seperti harapan orang tua atau masyarakat banyak ya. Karena saya dulu ini dari film mafia begitu loh. Oh, terinspirasi buat pengen jadi ketua geng tuh dulu. Saya lihat ketua geng kayaknya enak, kehidupannya enak, mau apa aja bisa. Iya. Ternyata nggak seperti yang saya tonton di film. Tak seindah dan Hmm. segampang di film mungkin ya pencapaiannya tuh. Tapi memang di organisasi ini saya mendapatkan rasa persaudaraan yang Solidaritas yang kuat, tinggi banget kayaknya. di kami lah, di zaman kami dulu. Luar biasa, yang namanya persaudaraan itu luar biasa. Nah di masa itu Bang, Abang kan pasti mungkin udah tahu juga ya di Bandung tuh geng motor tuh nggak hanya satu, bahkan ada 4 yang sampai sekarang pun terkenal dan dikenal juga nggak hanya di Bandung, mungkin sekarang udah satu Indonesia mungkin pada tahu ya Bang ya. Ya. Nah dari situ Abang masuklah ke salah satu geng motor ya, dulu sih geng motor ya. Kalau sekarang kan udah ada legalitasnya mungkin ya Bang ya. Kami perkumpulan bukan geng motor. Tolong digaris bawah ya, Monreker Indonesia bukan geng motor. Oh dulunya? Ya, bukan geng motor. Kami perkumpulan. Oke. Kami klub. Oke. Nah mungkin tapi meskipun mengatasnamakan klub, kebanyakan masyarakat pada taunya geng motor, dan mungkin di sini sama Abang bisa diluruskan ya Bang ya. Nah tadi udah ada sedikit statement dari Abang dulu tuh Monreker Club. Nah, Abang ini kan salah satu anggota dari Monreker nih ya. Nah Abang masuk ke Monrekernya Bang kira-kira tahun berapa dulu Bang? Saya resminya di Monreker Indonesia itu tahun 2000 kalau nggak salah, 2000. Tahun 2000. Tapi kedekatan kami itu dari tahun begitu Monreker hidup kembali di tahun 97 kami udah ada kedekatan. Oh gitu. Nah, udah ada kedekatan, bahkan sering jalan bareng gitu. Sampai akhirnya di 2000 lah kami disahkan untuk jadi saya sendiri gitu, saya pribadi untuk jadi Monreker Indonesia. Oke, nah kalau untuk mengenal mah dari sebelum tahun 2000 pun Abang udah tahu ya, udah tergabung lah, udah masuk di circle itu mungkin ya Bang ya. Nah, sebelum kita ngebahas Monreker di zaman sekarang, mungkin kalau Monreker di zaman sekarang udah pada tahu ya, udah ada di jalur yang sangat positif ya Bang ya. Saya juga ngeliat. Nah, kalau di sini saya pingin tanya-tanya tentang sejarahnya Abang nih dulu nih Bang. Soalnya kan dulu 4 klub motor ini tuh ya salah satunya bendera Abang tuh dikenal dengan geng motor, dengan kegiatan-kegiatannya ya yang seperti itulah, mungkin Abang juga tahu nih. Nah kita pengen nguak di masa-masa itunya nih Bang. Abang pernah punya pengalaman apa nih pahit manisnya dulu di jalanan Bang? Satu yang perlu saya luruskan sebenarnya, dari dulu sampai sekarang pun tidak pernah kita menciptakan satu hal yang negatif, nggak pernah. Bahkan dulu para pendiri pun mendirikan Monreker Indonesia ini untuk mencari bibit-bibit pembalap. Iya. Cuman gesekan-gesekan di jalan itu, apalagi namanya beda bendera, itu akan selalu ada. Iya. Dulu Abang pernah ada kejadian gesekan gimana aja nih Bang maksudnya? Ya seperti perang di jalan gitu, ketemu yang beda bendera pasti bentrok gitu saja. Dulu
oh abang kayaknya dulu sering juga bang bentrok-bentrok kayak gitu mungkin ya. Bisa diceritain nggak bang? Pada saat itu ya menjadi tuntutan. Kenapa saya bilang menjadi tuntutan? Karena kalau kita tidak melawan pun kita akan diintimidasi. Ya, oh iya. Jadi kalau istilah bahasa Jermannya mah wani-waninya kudu wani gitu. Jerman kaler teh itu. Wani kudu wani. Ya daripada mungkin kita ditindas mungkin ya salah satu pembelaan dirinya mungkin ya melawan ya bang ya. Lawan. Nggak ada kata lain, lawan. Oke. Nah, kalau dulu sih tongkrongan abang di mana sih kalau ngumpul-ngumpul sama anak Itu Monaker dulu bang? masih di Bagus Rangin, kadang di Dago Barat, Ya. di Dago Timur, pokoknya seputaran wilayah-wilayah kita saja dulu. Kalau untuk di Cimahi kita di kebun kopi. Iya. Itu semua orang tahu lah kebun kopi is Monreker ya. Wih mantap. Kalau abang sendiri domisili asli di mana sih bang? Kebun kopi Leweng Gede. Oh di sini. Ya. Nah, geng motor lagi. Klub motor abang tuh kan dulu bisa dibilang mother chapternya tuh di Bandung ya bang ya. Ya. Nah, bisa diceritain nggak sedikit sejarahnya kenapa bisa sampai ke sini nih bang? Jadi Ke kebun kopi Cimahi ini. Dulu angkatan 97 memulai kembali menghidupkan organisasi ini tuh untuk berkomitmen untuk melebarkan sayap. Kebetulan dulu di angkatan 97-nya ada Kang Dwi sekjen periode kemarin. Oh iya. Kang Dwi Laksono di sekjen kemarin. Nah, dia pun berkomitmen untuk di wilayah, kebetulan Kang Dwi orang Cimahi, orang Cisangkana. Berkomitmen untuk di Cimahi pun harus ada Monreker. Iya. Di tahun 99 kalau tidak salah, Monreker Cimahi itu mulailah dibentuk. Pada saat itu ada Akel, ada Wawa, ada Wowo. Kebetulan saya sendiri diajak. Salah satunya abang mungkin ya. Ya, di bawah komando Kang Dwi dulu. Oh gitu. Berarti abang sama Adwi kenal udah lama banget berarti ya? Sudah lama. Itu dulu kenalnya gara-gara di organisasi apa? Udah kenal sebelum masuk organisasi bang? Jadi waktu itu kebetulan sebagian dari saudara-saudara saya itu sudah di Monreker Indonesia. Lebih dulu. Gitu. Nah, kami punya rumah 158. Apa tuh maksudnya? Punya base camp kah apa? Ya. Maksudnya? Kenapa dinamain 158 bang? Itu nomor rumah mendiang. Oh nomor rumah. Jadi kami dulu berkumpul tanpa punya nama. Apapun itu alasannya biar orang mengenal. Oh, kita harus punya identitas banget ya. Saya tidak mau ada organisasi dalam organisasi. Iya. Makanya kami sebut 158 itu rumah kami. Kebetulan kita ambil dari nomor rumah mendiang Epul. Itu salah satu dari Monreker. Saudara saya dekat Sampai sekarang sudah meninggal. oh udah Dia almarhum ya. meninggal kecelakaan di sekitar tahun 2000 atau 2001 gitu. Pada saat mau jalan-jalan ke Garut itu Iya. kecelakaan di jalan. Nah bang, di sekitar tahun 2010 ya kalau nggak salah tuh kan ada salah satu acara besar nih bang yang di Subang, Jambore itu nih. Jambore di Subang kan itu dari 4 klub motor itu semuanya datang. Ya. Dan ternyata kan ada sedikit gesekan di situ. Abang ada nggak sih momen-momen Saya saat itu masih di pesantren. Oh iya Lagi ngerti. menuntut ilmu, saya lagi menuntut ilmu di situ. Iya, Jadi iya. saya pada saat kejadian itu saya tidak ada. Saya waktu itu masih menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi pemerintah. Di lapas maksudnya. Iya ngerti. Tapi ini Jadi saya tidak tahu kejadian itu pada saat itu, nggak tahu. tapi ini bang boleh dijawab boleh enggak ya? Soalnya ini mungkin agak sedikit dalam juga nih pertanyaannya. Kalau boleh tahu dulu abang bisa masuk ke pesantren itu gara-gara apa sih? Gara-gara geng motor kah atau misalkan gara-gara apa? Ya gara-gara itu kita dulu pernah bentrokan di Cianjur. Oh Cianjur ya. Sama apa bang kalau boleh diceritain? Saya kurang tahu karena kita ke sana datang dari sini. Jadi keluarga kita di Cianjur bilang, "Bang, kita terintimidasi." Solusinya seperti apa? Nggak ada kata lain, saya bilang. Lawan. Abang siap merapat, saya pasti merapat. Berkabar kapan kami harus datang, kami pasti datang. Sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian, pada saat itu ada Sony datang ke sini jemput saya berangkat sendiri dijemput sama dia. Begitu saya sampai di sana,
saya pelajari lapangannya. Karena Cianjur itu kecil. Iya. Nah, dan saya tahu resikonya akan seperti apa, saya tahu persis. Iya. Apapun yang kita lakukan, begitu jatuh korban, dari kita pasti ada yang tertangkap. Karena Cianjur itu kotanya kecil. Dan abang lah yang Dan semuanya pada tahu. Semuanya pada tahu ngumpulnya di mana, base campnya di mana. Jadi tidak ada rahasia sebenarnya. Di kota kecil seperti Cianjur begitu. Iya. Dan saya tahu resikonya akan seperti apa, saya tahu. Itu kan bang, dengan abang berangkat dari sini ke Cianjur ya di masa itu kan memerlukan waktu yang lumayan juga ya bang ya. Berarti kan bisa dibilang secara tidak langsung abang tuh, si bendera abang tuh udah ada di hati bang. Oh iya, di jelas. hati banget ya. Yang mana kan abang juga diminta bantuan dari saudara abang yang jauh itu, ternyata abang langsung merapat. Nah apa sih bang yang bikin sampai nempel di hati gitu bang, bendera abang tuh? Gara-gara apa faktornya sih bang? Moonraker bagi saya jiwa. Moonraker bagi saya jiwa. Apalagi kami di wilayah Cimahi sampai ke ujung Cipatat sana, Raja Mandala. Itu dulu wilayah kita, dari mulai ujung Raja Wali sampai sana itu Cimahi, satu nama. Saya tidak tahu sekarang ini jadi ada anniversary Kebun Kopi, anniversary Cijerah, anniversary Padalarang, anniversary Raja Mandala. Iya. Karena pada zaman saya satu itu semua. Yang ada anniversary Cimahi. Oh, kalau Iya. kalau sekarang mungkin bukan terbelah ya, mungkin dibagi-bagi biar lebih terorganisir Ya, mungkin kita belajar untuk berorganisasi yang baik. Jadi dibentuklah sama para sesepuh lalancekan bagaimana kita berorganisasi yang baik dengan dibentuknya DPP, DPD, DPC, PAC sampai ranting. Dengan ini feeling saya, asumsi saya, dan asumsi saya itu ternyata benar. Ini dengan dibentuknya begini akan terjadi gap. Ada batasan. Antara yang di bawah sampai ke atas pun ada batasan. Malah kadang-kadang suara dari bawah itu tak akan tersampaikan ke atas. Oh gitu. Ya. Jadi birokrasinya nambah gitu loh. Iya. Oke, dengan cara kayak gitu birokrasinya tuh makin bertambah ya bang. Iya. Nah, tapi kan dulu tuh bang, Moonraker tuh kan salah satu klub motor yang paling tua mungkin ya. Ya, kita yang pertama di Indonesia, Bang. Ya, maksudnya di Kita antara tahun 78. di antara dengan 3 bendera itu yang paling tua. Nah, dulu kan abang juga tahu ya, di Bandung tuh nggak hanya ada Moonraker. Kenapa abang bisa milih Moonraker sih bang dulu? Saya tadi sudah bilang, sebenarnya awal saya bergabung dengan Moonraker itu karena ada kedekatan di antara kami, saudara-saudara saya sudah lebih dulu di Moonraker Indonesia. Ya. Nah, dengan intensnya kami bertemu, saya mulai melihat di zaman saya itu arti persaudaraan itu kuat sekali. Di zaman kami itu arti persaudaraan itu kuat sekali. Iya. Ulah boro bener, salah oge ku aing dibela. Itu sumpah saya yang selalu saya ucapkan. Bahkan sampai hari kemarin pun anak-anak selalu saya bilang gitu. Ulah boro bener, salah oge ku aing pasti dibela. Oh, dulu emang solidaritasnya tinggi banget ya bang ya. Itulah. Keren sih kalau berbicara solidaritas di klub motor yang 4 ini tuh emangnya semuanya tuh pada solid ya bang ya. Nah kira-kira faktornya tuh apa sih bang yang bisa bikin mereka dan termasuk abang juga bisa solid itu gitu? Kalau saya pribadi sih lihat dari terinspirasi itu, tahu tanaman putri malu? Tahu yang di Kalau digoyang satu semuanya bergerakan gitu ya. Iya. Tanaman saja bisa begitu. Masa kita manusia tidak bisa, yang punya akal dan pikiran? Saya tanamkan ke saudara-saudara saya pada saat itu, bahkan sampai ke adik-adikan saya sekarang, apa artinya bersaudara? Iya. Jadi yang namanya bersaudara itu seperti yang saya tadi bilang, ulah boro benar, salah ge ku aing pasti dibela. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan, melakukan sesuatu mengatasnamakan persaudaraan, tapi masih tetap menyalahkan, dah kamu kieu, itu bukan saudara bagi saya. Itu bukan saudara. Yang namanya saudara apapun ayo tanggung bersama. Iya. Kan sagalana oge aya resiko. Tidak siap menerima resiko ya jangan datang ke kami. Silakan pulang kembali. Kan gitu. Harus siap dengan segalanya mungkin. Iya, karena pada zaman kami itu sekarang enak, anak-anak sekarang justru sebenarnya enak. Nah, oke, enak ya Bang ya. Emang bedanya sama yang dulu gimana Bang?
Kalau kami dulu segala apapun ya tanggung sendiri loh, udah hakan ku sorangan. Udah ke rumah sakit hakan ku sorangan. Udah ke kuburannya hakan ku sorangan itu. Paling itu keluarga mau nganterin kan gitu. Sekarang apapun yang terjadi sama kami, ada DPP yang memantau. Jadi sepahit apapun, seburuk apapun amit-amit, kita mesti berurusan lagi dengan pihak kepolisian kan. Tapi kuasa hukum kita ada. Ada bidang advokasinya ada kita. Kalau dulu kita tidak Ngelakuin kesalahan ya tanggung aja, Iya, mungkin tanggung makan aja. aja sama sendiri mungkin abang ya. dengan segala risiko ya kita harus siap. Jadi makanya saya bilang mental kami dulu dengan adik-adikan sekarang itu jauh sekali berbeda. Saya tidak tahu situasinya berubah, ya pasti. Situasi atau Karena zaman juga mungkin. Zamannya pun berubah mungkin. Ayo nama tuh di warung Tegal oke aya CCTV-nya. Iya benar. Kalau zaman kami tidak, mau melakukan apapun kadang-kadang orang tidak tahu. Jangankan orang, tangan kanan melakukan, tangan kiri pun tidak tahu. Benar. Jadi sedikit lebih aman dalam melakukan pergerakan di zaman kami daripada sekarang. Sekarang jangankan melakukan pergerakan, baru mau akan saja sudah terpantau. benar banget sih bang. Nah bang, dulu kan 4 bendera itu sering gesekan ya, sering banget ya. Ada nggak bang gesekan yang gak bisa abang lupain sampai sekarang gitu? Kira-kira gimana tuh ceritanya bang? Soalnya teman-teman pasti banyak yang pengen tahu juga nih cerita-cerita kayak gini tuh bang. Waduh, sebenarnya itu kalau masalah itu udahlah intern kami saja lah. Oh gitu. Nah, kalau udah sampai yang terlalu mendetail masalahnya, saya rasa kurang relevan juga untuk saya ceritakannya. Oke deh, siap. Gak apa-apa. Itu salah satu apa? Tapi walaupun saya nggak cerita, pasti saudara-saudara saya atau adik-adikan atau rekan-rekan saya dulu tetap ingat apa yang pernah terjadi sama kita ya. Wah, Jadi sampai kapanpun tetap wani ya. wih, mantap. Tapi pernah gak bang ngerasa ada di titik jenuh berorganisasi? Soalnya kan abang bukan hanya 1 atau 2 tahun lah Ya. bergelut di dunia seperti ini. Saya kalau dalam berorganisasi tidak pernah ketemu yang namanya titik jenuh. Malah dalam kehidupan saya pribadi, saya pernah Menemukan titik titik jenuh dalam kehidupan itu. Ya. Sampai-sampai, ini mungkin bagi sebagian orang yang tidak beriman ya, wah udah parah ini sih Bang Daun. Saya sempat berdoa sama yang di atas, ya Tuhan cabut nyawa saya. Saya sampai bilang begitu. Itu karena abang udah sangat capek apa gimana sih maksudnya? Sampai ada permintaan ke Tuhan seperti itu? Saya tidak mau orang-orang yang saya sayangi malah jadi lelah, capek ngurusin saya. Saat itu saya sakit. Sampai 3 atau 4 tahun ya saya sakit. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya cuma di tempat tidur. Bahkan untuk memenuhi kewajiban saya sama istri saya saat itu, posisi dia sedang hamil. Dia hamil, dia tidak bekerja, sementara saya sakit-sakitan. Bisa kita bayangkan, kita laki-laki yang seharusnya kita punya tanggung jawab, malah sang istri yang mengambil tanggung jawab itu sampai bertahun-tahun lamanya. Saya bersyukur sama Tuhan, saya dikasih istri yang luar biasa. Seandainya istri saya bukan istri saya saat ini, mungkin saya sudah jauh ditinggalkan, sudah lama ditinggalkan. Puji Tuhan sampai saat ini dia bertahan dengan saya. Walaupun hingga saat ini pun saya tidak bisa mencukupi dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Tapi masih stay dan masih tetap setia ya keluarga abang, ya istri abang gitu mas. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan kasih wanita yang luar biasa sama saya. Wah, kayaknya kita terlalu dalam ya bang ya. Tapi nggak apa-apa kan bang? Tidak, kalau bicara masalah itu saya memang, waduh. Mungkin kalau berbicara konteks itu mungkin gak hanya abang, mungkin emang semuanya juga itu kan sangat sensitif dan Ya. urusannya dengan hati ya bang ya kalau itu. Ya, Tapi itulah saya bercerita begitu. Jadi pertemuan saya sama istri saya ini juga dalam waktu saya dalam pelarian. Oh gitu. Jadi ada satu masalah yang saya pun tidak ikut terlibat di situ. Dulu kalau tidak salah itu ada kejadian di Bandung. Ada pembakaran mobil dulu saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya pun tidak ada di tempat itu. Iya. Tapi semua pihak yang berwajib datang saya nyari saya.
Kenapa ya bisa gitu ya? Nah itu saya sendiri bingung. Cuman pada saat itu saya baru pulang dari salah satu perguruan tinggi yang saya bilang tadi. Dan pada saat saya pulang pun waktu itu pembebasan bersyarat. Jadi apapun itu, apabila saya melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum, akan diselesaikan dulu itu hukuman PB-nya, baru hukuman baru. Nah saat itu yang terpikir dalam benak saya itu ya, saya tidak mau masuk lagi. Udah capek ya Bang? Karena kebetulan pun saya tidak ada di tempat kejadian perkara itu. Saya tidak ada. Waktu itu saya sedang menjaga. Waktu itu saya lagi dalam pembangunan rumah susun yang di Kelurahan Ciberem. Iya. Nah, saya jaga di situ. Jadi security. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Kota Bandung. Pagi-paginya saya dicari. Kebetulan malam itu saya minum dan tidak sadarkan diri, makanya tidak pulang. Seandainya saya tidak minum, mungkin tidak mabuk, saya pulang, pasti saya tangkap dengan apa yang kejadian apa yang tidak saya lakukan gitu. Iya. Itu ada adik-adikan saya datang nemuin saya, Bang, mendingan abang pergi dulu. Loh, saya nggak melakukan apa? Iya Bang, tapi polisi semua di rusun sama di rumah mertua abang aja. Saya nggak bisa berpikir, saya pergi langsung dan saya nggak tahu, bingung mau kemana ini saya. Iya. Seandainya saya pelakunya, saya udah ada targetnya kan, saya mesti kesini. Kalau saya melakukan sesuatu pun saya sudah ada perencanaan. Ini tidak ada, jadi saya bingung sendiri pada saat itu. Dan kalau endingnya itu kayak gimana Bang pas kejadian itu? Meskipun abang nggak ada di lokasi, tapi abang menanggung semua itu nggak? Tidak, saya pergi, saya putuskan untuk pergi. Dan semua yang pada saat itu ada di TKP itu dijemputin dari rumahnya masing-masing. Dan mungkin ya cerita dari mereka memang saya tidak hadir di tempat itu, tidak tahu. Jadi seiring berjalannya waktu itu permasalahan itu adem sendiri. Cuman lama sekali saya meninggalkan Kota Bandung pada saat itu. Gara-gara satu kejadian itu ya Bang? Itu handphone saya buang, semua saya putuskan untuk saya pengen tenang. Saya juga sudah terlalu capek dengan situasi yang huru-hara seperti itu. Saya sudah terlalu capek. Nah, dalam perlarian saya berangkat ke kampung orang tua saya, mama saya. Iya. Nah, di kampung mama saya itu ada satu kejadian, ada keluarga yang berduka meninggal. Nah, pada saat di tempat yang meninggal itu saya melihat seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya. Ternyata itu kakeknya yang meninggal pada saat itu. Saya ketemu di kampung. Jadi dalam keadaan duka, makanya saya bilang terima kasih Tuhan, kamu sudah kirim saya wanita yang luar biasa. Dalam situasi saya tidak menyangka saya akan ketemu wanita di kampung sana. Padahal itu abang lagi proses pelarian mungkin ya. Saya lari dan saya putuskan saya sudah pengen tenang gitu. Saya bekerja di sana, waduh luar biasa. Saya di Bandung tidak pernah bekerja tapi kita bisa dapat duit kan. Saya di sana jadi kuli panggul, ngangkat hasil bumi ke truk, naikin ke truk sampai penuh, baru itu truk berangkat. Cuman untuk bisa makan saja. Medannya. Benar. Ini saya dengar, sorry Bang, saya dengar cerita abang seperti ini, saya langsung speechless nih Bang, langsung asli Bang. Ini benar loh, nyata loh, dalam hidup saya nyata sekali. Siap dilanjut lagi Bang. Di Bandung saya mau ngerokok itu nggak pernah. Ini rokok saya nih, dari mulai saya SMP. Saat saya ke dalam pelarian itu di kampung, saya merokok gudang garam merah. Tahu kan gudang garam merah? Tahu. Kalau di Bandung mungkin rokok dukun senang gitu. Iya, soalnya suka dipakai buat sesajen ya. Saya ngerokok itu loh sambil nangis. Di hari pertama saya bekerja kuli panggul di sana, dapat uang sekitar 20.000 sehari itu. Saya bisa makan, cuman bisa ngerokok gudang garam merah. Sore-sore lah setelah maghrib saya mandi, saya ngerokok gudang garam merah itu sambil nangis. Sendirian itu posisi? Sendirian di tempat keluarga. Ya Tuhan, sampai sebegini saya. Terus saya merenung. Saya berpikir kembali apa saja yang sudah saya lakukan, ternyata ini tuh belum seberapa dengan apa yang udah abang lakukan. Ini penderitaan ini saya rasa belum seberapa. Memang mohon maaf ya Bang, sebrutal apa Bang dulu sih perilaku abang di zaman itu Bang? Saya tidak tahu, karena yang saya tahu setiap saya jalan
Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Cuman anak-anak bilang, "Bang, sudah bang, ngeri bang, kasihan bang, sudah." Sementara saya sendiri tidak tahu apa yang saya lakukan. Blank aja itu abang. Ya. Setelah selesai jalan kita bubar. Nah, baru mulai kembali diri saya sendiri. Ngobrol lagi enak. Oh, berarti abang di zaman itu tuh, di zaman yang lagi brutalnya, kalau misalkan lagi ada di momen Saat jalan tindakan- saya sendiri pun tidak tahu apa yang saya lakukan. Kenapa bisa gitu sih bang? Saya tidak tahu. Bahkan orang di sekitar Jawabannya saya, udah ketemu nggak bang sampai Sampai sekarang? Kenapa abang itu bisa kuasa nggak tahu? Tuhan. Secara manusiawi, kadang saya berdua pun orang 30-40 kita lawan loh. Secara manusiawi nggak akan ada yang bisa mampu. Iyalah bang, logika aja lah. Semuanya kuasa Tuhan. Bener-bener. Itu bisa dibilang perjalanan spiritual abang nggak sih kalau hal-hal yang kayak gitu bang? Saya tidak pernah melakukan seperti orang mesti kemana untuk mencari sesuatu begitu kan, tidak. Iya. Cuman setiap saya jalan, saya tidak tahu apapun yang saya lakukan mungkin itu hal buruk ya, salah dan penuh dosa. Tapi tetap setiap saya jalan saya pasti berdoa dulu, Tuhan lindungi saya. Oh, tapi abang di masa-masa kelamnya itu, tapi abang masih nginget Tuhan Ya. juga ya? Bahkan satu ketika pernah, kami dulu pulang touring dari daerah Garut sana, Sayanghulang atau Pamengpeuk atau apa sana lah. Iya. Jadi saat dalam perjalanan pulang di daerah Kadungora itu kami dibelokin jalan, tidak boleh lurus. Jadi belok jalan dari perkampungan turun di Cijapati dulu kalau nggak salah itu. Cijapati. Nah di Cijapati lah terjadi bentrokan, dan bentrokan itu bukan saya yang memulai. Jadi saat kami kan di Cijapati turun terus, mentoknya itu ada pom bensin tuh. Iya. Nah di pom bensin itu saya sedang isi bensin, yang lain sudah pada selesai dan bergerak jalan untuk kembali ke Bandung. Saya dalam antrian bensin itu, kebetulan ada teman saya orang Sidarja dulu namanya Purwanto, biasa kami panggil Ipan. Dia joki saya. Pan udah pan isi pan. Nah, saat lagi ngantri mau isi bensin, saya lihat ke arah kami datang dari atas menuju turun ke Cijapati itu. Nggak sengaja saya lihat loh ada yang berantem loh, satu orang dikeroyok 3 saya lihat. Saya perhatikan terus. Tapi makin saya perhatikan kayaknya seperti saudara saya lihat Bebeng, adanya Igit Boni Dago. Oh iya, yang dipanggil Mas Bon lah ya. Nah adanya Mas Bon Bebeng dikeroyok sama 3 orang di situ. Waduh, saya bilang saya mau isi bensin nggak jadi pan, nggak jadi isi, kita balik lagi ke sana. Kenapa bang, itu Bebeng dikeroyok? Saya bilang balik lagi ke sana. Ajarin itu yang 3 orang. Saya waktu berangkat touring itu pinjam helmnya Wawa Ranca Bentang. Iya. Silakan tanya Wawa, masih hidup tuh orang itu. Siap. Helm itu masih baru loh, dan dia belum pakai itu helm, jadi saya pakai duluan. Nah helm itu yang saya pakai pukulin orang itu sampai hancur itu helm. Iya. Orangnya udah pada berdarah, sampai udah geletak di depan material toko besi lah dulu di daerah Cijapati itu. Udah selesai itu mereka udah 3 orang udah geletak. Saya bilang sama Beng, ayo Beng pulang. Baru saya bilang begitu saya balik. Waduh, masa udah banyak sekali di situ. Udah ngintai juga kayaknya mungkin ya mereka bang. Kami itu saya, Bebeng, Ipan di atas motor, terus jokinya Bebeng pun di atas motor. Jadi kami cuma berdua. Waduh, udah berantem udah kayak apa lah. Mukul sekali kena pukul 20 kali loh. Bayangin loh. Namanya udah dikeroyok masa begitu. Iya. Di situ sorry abang, berarti total anak-anak abang berapa orang tuh di situ? Kami cuma berdua loh di keroyok itu. Karena yang lain sudah pada berangkat. Di pom bensin, namanya di pom bensin. Sudah berangkat. Wah, kami itu. Saya sampai udah dilempar ke selokan ngelawan terus. Soalnya ngelawan pun pasti mati. Nah berhentinya kayak gimana tuh? Berhentinya abang dipukulin sama mereka? Saya tidak tahu, tapi semuanya berhubungan. Saat saya dilempar ke selokan, saya masih melawan saja. Saat itu pun saya bilang sama Tuhan, Tuhan lindungi saya. Jangan biarkan saya mati di tempat ini. Lindungi saya. Dalam doa saya sambil melawan, terdengar suara motor yang lumayan banyak. Gaungan motor lah, tapi banyak, nggak 1, 2, 3 itu banyak. Saya tidak tahu ini atau saudara saya yang pulang balik kembali karena dengar kami berantem, atau musuh yang bertambah, saya bilang. Ternyata saudara-saudara saya kembali. Itu waduh.
Di situ kami bisa dibawa pulang. Dibawa pulang, dalam perjalanan di Cilinyi kami berhenti. Saat berhenti saya diperiksa sama ada ketua dulu, Bambang Dari Mendiang Bambang dari Monreker. Monreker. Saya waktu itu jabat wakil kan. Jadi Bambang ini bilang, cek si pariksa naon wae nu getihan. Tuh saya teh. Wah, pariksa ulah diperiksa. Gelo euy cenah. Panya teh orang leuweung wae nu bogaan teh. Orang kota ge gaduh cenah. Gaduh naon tuh? Saya gaduh nu di luhur. Karena saya diperiksa berdarah pun tidak. Maksudnya nggak ada sedikit pun setetes darah pun tidak ada yang keluar dari badan saya. Iya. Puji Tuhan saya dilindungi. Tidak ada yang beliau nyangka saya sama Bebeng udah lewat lah itu. Iya. Bebeng sini udah hancur udah berdarah. Iya. Tapi sorry Bang, sedikit saya balikin lagi ke belakang ya Bang. Dengan kekuatan tubuh Abang yang tadi bilang dikeroyok gak apa-apa, saya ini nanya sekali lagi, itu emang berarti Abang beneran nggak pernah ngulik-ngulik ilmu yang kayak gitu Bang? Tidak. Saya cuma percaya Tuhan akan lindungi saya. Karena tanpa berantem pun kalau Tuhan cabut nyawa kita akan mati kok. Benar. Kapan saja dia mau, kita bisa kembali sama dia. Ya kan? Benar. Tapi Abang sendiri percaya nggak sih kalau misalkan dengan hal-hal yang seperti itu, ilmu kekebalan tubuh dengan berbagai caranya yang mereka lakukan? Saya percaya tidak percaya karena pernah satu ketika kami jalan di satu daerah. Saya bacokin ini orang nggak apa-apa. Waduh, kuat lah. Saya sempat begini juga, kaget juga. Waduh, ini manusia apa-apa. Tarik rambutnya. Begitu berdarah keluar dikit, udah jadi lembek itu orang. Jadi lembek itu. Itu salah satu pengalaman yang bikin Abang kaget juga mungkin ya. Bahkan teman-teman saya pada saat itu yang di barisan depan pun sempat kaget. Aduh, jelema naon nih. Sampai ada yang bicara seperti itu. Cuman begitu sudah menetes darah, jadi lembek dia. Dan ternyata tembus-tembus juga, hancur-hancur juga. Hancur-hancur juga. Waduh, Bang, kalau boleh ini pertanyaan satu, kadang pingin tahu nih Bang ya, dengan misalkan brutalnya orang tuh ya, kalau lagi di momen misalkan tadi abang ngobrolin tentang ngebacokin orang itu ya. Nah, di waktu abang lagi ngebacokin kayak gitu Bang, yang ada di hati abang apa sih itu Bang? Seperti yang saya bilang tadi, setiap saya jalan, saya tidak merasakan apa-apa. Bahkan saya pun tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah tahu. Ya, jawabannya berarti masih sama ya. Jawabannya yang jadi anak-anak sendiri yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Gila, si abang ini, bahkan sampai ada yang bilang anjing jurig si abang, sampai bilang begitu. Sementara saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang sudah saya lakukan. Begitu kami kembali pulang setelah jalan, baru itu saya kembali. Bang, tadi abang begini, mbah jangan berlebihan. Paling saya cuma bilang begitu saja. Gitu ya. Saya juga Bang, ini yang dengernya sedikit ngeri. Jadi juga. prinsip saya dari kecil seperti ini. Banyak orang yang bilang, Bang gimana sih pengen jadi seperti abang, berani, nggak punya rasa takut begini. Saya bilang kamu salah. Abang ngejelasin apa ke dia? Saya jelasin begini sama adik-adik saya. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Kita ada yang nyiptakan. Sama sang pencipta saja, kadang-kadang kita nggak ada takutnya loh. Benar nggak? Bener Bang. Coba kita kaji diri kita sendiri. Bener. Sama sang pencipta saja kita kadang-kadang nggak ada takutnya. Jadi alasan apa kita untuk takut sama manusia? Itu dari kecil saya sudah di hati saya pertanyaan itu udah selalu ada. Masih kecil pun saya kadang-kadang nggak ada takutnya loh sama Tuhan. Tuhan bilang, taatilah orang tuamu. Kadang saya melawan. Iya. Hei Tony, kamu jangan mencuri. Kadang saya mencuri. Jangan kau rusak tubuhmu. Kita rusak tubuh kita. Cuman saya pribadi pun, kita ini diciptakan dengan segala keterbatasan kan itu. Bentuknya kita diciptakan secara sempurna. Iya. Tapi semua pun ada batasannya. Kalau kita sempurna, kita udah sama yang di atas ya. Bener nggak? Bener. Bentuknya saja kita sempurna. Cuman itu yang saya tanamkan sama adik-adik saya. Bahkan sampai saat ini saya bilang,
kita ini manusia kadang-kadang nggak ada sopan yang nggak ada takutnya sama Sang Pencipta. Tapi kita takut sama manusia. Kamu udah salah loh, sama Sang Penciptamu saja kamu nggak takut. Masa sama manusia kamu takut? Benar bang. Itu yang saya selalu bilang. Ilmu itu bang, barusan statement abang barusan yang berstatement seperti itu jadi ilmu nih buat saya nih. Iya kan, logika ya? Logika nggak? Logis banget lah bang. Benar. Kita manusia yang tidak pernah bersyukur sama yang di atas. Ya benar. Termasuk mungkin Termasuk saya juga. Ya, saat ini pun saya masih manusia seperti itu. Makanya saya tidak akan pernah punya alasan untuk takut sama manusia, tidak. Sampai saat ini ya bang. Sampai saat ini. Aduh ngeri banget ya cerita-cerita perjalanan kisah hidup beliau ya Bang Daun ini. Saya juga gak nyangka gitu bang, histori abang tuh bisa sampai di titik seperti itu bang. Makanya orang kadang-kadang menilai saya itu setan, hantu begitu. Tidak, kita diciptakan sama kok, saya bilang. Cuman prinsip kita dalam hidup saja yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalian sendiri pun tidak sadar. Saya bilang sama adik-adik, kalian sendiri pun tidak sadar, sudah tidak ada takutnya sama Sang Pencipta, saya bilang. Tapi lebih takut sama manusia. Itu kan udah salah sekali. Prinsip hidup kalian itu salah. Benar. Itu yang selalu saya tanamkan sama mereka. Prinsip abang itu ya, dan ditanamin ke adik-adik abang ya sampai sekarang. Soalnya memang saya menceritakan apa yang terjadi sama diri saya. Dan itu terjadi sekali sama saya. Iya. Saya sering kali tidak takut sama Sang Pencipta. Jadi saya tidak akan pernah punya alasan untuk takut sama manusia. Berantem hari ini, besok berantem lagi. Masih kalah juga, lusanya berantem lagi. Kalah terus, rojok di tukang. Kan manusia ini diciptakan dengan segala akal. Segala akal dan selalu ada cara yang lain ya bang. Kalau dengan cara satu ini gagal, mungkin bisa pakai cara yang kedua. Coba kalau kita sama yang di atas, kita nggak akan punya cara untuk mengalahkan dia. Tapi kita nggak takut ya bang. Banyak kan itu maksudnya. Nah itu. Bahkan semua orang kadang-kadang di situasi tertentu tidak pernah takut sama yang di atas. Ya. Benar. Saya jamin semua orang mengalami itu. Termasuk saya bang. Ya aduh. Pemuka agama pun pasti pernah mengalami itu. Tidak ada takutnya sama yang di atas, itu sudah pasti. Namanya manusia. Bang, dengan sejarah abang yang sangat luar biasa itu, saya jadi pingin tahu masa kecil abang dulu bang, kayak gimana sih bang? Boleh nggak diceritain sedikit aja lah? Sebenarnya masa kecil saya tidak penuh dengan kehidupan yang, maksudnya bukan anak-anak yang dapat limpahan segala materi dari orang tua, karena saya pun kebetulan lahir di keluarga orang susah juga. Jadi apapun yang saya inginkan, saya mesti berusaha sendiri. Karena pada saat di zaman saya pun teknologi belum ada, tidak seperti anak sekarang kan, mau apa-apa tinggal download. Dunia dalam genggaman. Kalau kami dulu nonton TV aja cuma sampai jam 9, acara terakhir itu Dunia Dalam Berita dulu. Oh iya. Di kecil kami itu. Jadi setelah itu kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah, dari kecil ini pengalaman saya, makanya saya ini dibentuk oleh diri saya sendiri untuk menjadi ketua geng ini. Karena saat kecil saya itu, seangkatan saya, banyak saudara-saudara saya di sini. Kami itu, masa kecil kami itu tertindas sekali sama senior-senior kami, abang-abangan kami di wilayah kami sini. Iya. Saat bermain, kadang digetok kepala, waduh tertindas sekali kami. Bahkan masih kelas 1 SMP saya itu, atau 6 SD atau 1 SMP, saya bahkan sama senior saya di sini itu dikejar-kejar golok. Waduh. Ya. Bener, saya tidak tahu apa ya sebenarnya yang ada dalam pikiran dia untuk ngejar saya. Saya masih kecil, dia sudah besar sekali. Iya. Kalau dia merasa terancam, ancaman apa yang bisa saya lakukan seorang anak kecil terhadap dia? Kan tidak ada sebenarnya. Jadi saya dari kecil itu udah dibentuk dendam. Ya. Dalam hati saya itu udah ditanamkan dendam. Dan yang menanamkan itu saya, dengan dapatnya tindasan dari para abang-abangan saya di sini di kebun kopi ini. Dulu saya bukan sombong ya, saya multi talent dulu. Main bola saya bisa. Bahkan zaman SD saya jajan nasi 100 perak, sekali main bola sudah dibayar 5.000 loh. Waduh, dulu udah jadi uang ya dulu abang. Bener. Dan 5.000 juga 5.000 di zaman itu. Di zaman itu 5.000 sekarang berapa coba? Waduh, jajan aja masih 100 perak saya dulu. Sekali main bola udah bayar 5.000. Ini terjadi sama saya, sumpah bukan bohong saya. Iya.
semua itu jadi terabaikan. Banyak bakat-bakat dalam diri saya malah jadi tidak tersalurkan. Kenapa? Karena saya sendiri sudah membentuk diri saya untuk bisa mengalahkan orang yang menindas saya itu. Jadi dari kecil itu dendam saya udah tertanam. Dagoan si anjing sarua gede kuain di gelutan, gitu aja udah. Berarti dulu tuh kayak bola salju mungkin ya Bang ya. Abang pendem Ya. ternyata makin gede. Ya. Nah, terbalaskan lah mungkin ya. Ya. Terus Abang itu jadi geng motor itu bisa dibilang ajang balas dendam Abang, bukan? Bisa aja. balas Jadi dendam. dari kecil saya sudah dibentuk untuk selalu berantem saja. Begitu saya sudah merasa badan saya sudah cukup besar, dia itu orang itu langsung saya datang, saya ajak berantem itu. Saya bawa golok 2 ini, satu, kamu satu, saya satu, ayo berantem sama saya. Sekarang sudah besar, nggak kecil lagi saya bilang. Kita udah seimbang badan. Dia tidak mau. Bahkan setelah saya ajak berantem, dia setiap sore ngasih saya vodka dulu, ada vodka jumbo, Iya. yang bentuknya agak gepeng, yang agak lekuk begini. Iya. 3 botol setiap sore itu, 3 botol. Kalau jauh abang-abangan saya di sini di kebun kopi ini. Jadi saya dari kecil memang sudah dibentuk untuk jadi Peringas mungkin. jadi penjahat weh. Iya. Jadi tukang gelut weh. Dan udah saya niatkan, makanya saya bilang guru saya aja sampai tidak percaya. Saat saya kecil saya ditanya, "Tony Situmorang, kamu jadi apa?" Jadi ketua geng. Dia sampai datang ke rumah dia tanya sama orang tua saya. Iya. Dan orang tua saya bilang, "Ya itulah jawaban dia. Sama kami pun begitu. Dia pengen jadi ketua geng." Supaya saya bilang, apapun yang kamu cita-citakan dalam hatimu pasti tercapai loh. Dan itu tercapai. Apapun yang kamu cita-citakan, asal kamu benar-benar dengan tekad untuk meraih itu pasti tercapai. Saya tercapai loh. Saya nggak nyangka saya bakalan jadi begini tuh. Nah, di situ kan harapan Abang jadi ketua geng ya, jadi ketua geng. Setelah tercapai Abang jadi ketua geng, hal pertama yang Abang lakuin apa Bang? Di konteks geng motor ya Bang ya dulu ya. Begitu saya jadi seorang pemimpin, saya bilang sama adik-adikan saya, hiduplah dalam organisasi ini dengan hati. Jadikan ini keluarga. Berorganisasi nggak perlu otak, nggak. Yang perlu itu hati. Kalau kita gunakan otak kita dalam berorganisasi, nantinya ngotakin orang. Bagian-bagian orang gitu maksudnya Bang. Ngotakin orang aja. Gimana nih? Nanti sini saya giniin, saya dapat apa? Udah begitu, udah pasti. Dan situasinya di kebanyakan organisasi seperti ini ya begitu. Apapun yang dia belum melakukan apa-apa tapi dia pengen masuk sejarah. Ya, benar. Tidak mau berdarah tapi pengen masuk sejarah. Wih. Dari tadi kata-kata Abang keren banget Bang. Tidak, memang seperti itu. Iya. Yang terjadi saat ini seperti itu. Realitanya ya Bang ya. Ada juga sebagian masuk organisasi biar kenal sama cewek, biar bisa gampang dapat cewek. Banyak juga seperti itu. Iya. Dia tidak tahu keinginan dia itu salah sekali. Begitu saatnya dia ketemu musuh, dia sudah pasti tidak akan bisa melawan. Iya. Karena dia masuk pun cuman ada yang mau diambil kan begitu. Ada niat bukan hanya untuk berorganisasi tapi ada niat lain iya. mungkin ya Bang ya. Banyak itu orang-orang seperti itu. Sekarang cuma karena berteman, beli rokok sebungkus sudah jadi teman segeng. Iya. Beli arak sebotol udah jadi teman segeng. Benar. Ya, enggak? Tapi tujuannya Abang apa? Abang berorganisasi tujuannya apa kalau misalkan Saya ingin masuk organisasi itu semua adik-adikan saya tidak mengalami apa yang terjadi sama saya gitu. Masa kecilnya penuh tindasan dari senior-seniornya tidak. Makanya saya tanamkan sama mereka itu bukan berorganisasi tapi berkeluarga. keluarga, bersaudara. Makanya ada statement dulu yang saya keluarkan, Katoel hiji oyag kabeh. Itu dari Putri Malu itu. Ya. Katoel hiji oyag kabeh ulah cicing. Keun ulah boro bener salah oge bela. Itu yang namanya bersaudara. Filosofi dari Putri Malu itu Abang terapkan ke Iya. organisasi Katoel Abang, hiji ya? oyag kabeh. Sekarang ini saya lihat sebagian adik-adikan saya filosofi itu udah luntur, bahkan cenderung hilang. Udah bukan luntur dan hanya memudar tapi hilang Bang. Sudah cenderung hilang. Kenapa saya bilang sudah cenderung hilang? Karena banyak kejadian yang saya dengar ya. Saya tidak melihat memang yang saya dengar. Di sana ada kejadian keun we bae. Daya nu ngurusna daerah ditu mah. Ada bahasa wacana-wacana seperti itu terlontar dari
mulut adik-adikan sekarang. Saya tidak pernah menyalahkan dia. Kenapa? Karena ada satu hal yang terabaikan. Kalau dulu kami mau masuk ke perkumpulan kami ini, ada yang namanya ospekan. Oke, bisa diceritain. Nah, itu gimana? Ada yang namanya ospekan, sekarang tidak. Di ospekan itu, dari mulai ketua, jajaran pengurus sampai ke anggota, semuanya akan merasakan hal yang sama. Iya. Capek, sakit, ketawa, nangis, itu akan berbarengan. Jadi tidak ada yang dibedakan. Oh, karena dia ketua, saat ospekan porsinya cuma segini. Tidak. Oh, porsinya semua sama, Bang? Sama, dari ketua sampai ke anggota sama porsinya. Iya. Mun tampilin 10 kali ketua KB kan apa 10 kali tampilin. Gitu. Gitu. Kalau lari 5 keliling semuanya lari 5 keliling, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kebersamaan, rasa kebersamaan itu dulu benar-benar melekat gitu, melekat. Jangankan ketemu rival gitu ya. Sesama mereka pun pada saat ospekan memang merasakan hal yang sama. Iya. Nah saat ini poin itu udah nggak ada, ospekan itu sudah tidak ada. Saya tidak tahu, tapi semuanya pasti berhubungan. Semuanya pasti berhubungan. Iya. Rasa cinta kita terhadap bendera pun sudah pasti berbeda. Orang-orang yang dulu di ospek sama orang-orang yang tidak di ospek saat ini. Iya. Itu sudah pasti berbeda. Poin itu yang ditinggalkan, dan itu vital sekali. Berakibatnya fatal. Iya. Sangat fatal ya, Bang. Fatal sekali. Nah, Anak-anak sekarang kejadiannya letik, gaungnya sampai ke seluruh dunia. Ya kan? Teknologi memang, sosial media. Saya bilang, kamu itu aduh. Dulu kami, tangan kanan melakukan pun tangan kiri jangan sampai tahu. Kamu orang nggak ada nanya aja, kamu bikin pengumuman. Iya. Dan dulu mungkin Abang bisa dibilang ini, Bang, seandainya Abang ada masalah atau misalnya gesekan dengan siapapun, selagi Abang sendiri mampu, Abang mungkin pasti nggak bawa-bawa organisasi juga. Tidak, mungkin ya. tidak Selama Abang mampu gitu ya. pernah. Pertanyaan saya selanjutnya masih ada kaitannya dengan yang barusan Abang ceritain ya. Ya. Untuk pengospekan itu ternyata bukan hanya anggota baru nih, Bang ya. Ternyata ketua pun ada porsi ospekannya. Iya. Nah, yang namanya ketua kan itu otomatis pemimpin ya, Bang. Ya. Nah, yang berani ngospek ketua siapa, Bang? Kan ada abang-abangan kita. Lalancekan kita kan ada. Mereka yang berhak. Ya. Dan dulu pengospekan untuk Abang pribadi kayak gimana aja sih, Bang? Sama. Porsinya ke bawah pun sama. Yang saya terima pun sama. Bahkan saya beberapa kali ikut ospekan. Oh, dengan nama Abang yang sebesar ini pun Abang Ya. juga masih ngalamin pengospekan dan nggak cuma sekali ya? Iya. Misalnya kena tinju sama abang-abang ya semua kena tinju ke bawah. Ya. Kita ditempeleng 5 kali ya ke bawah pun ikut ditempeleng 5 kali. Jadi semua mendapatkan porsi yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan karena dia ketua porsinya segini aja katanya. Enggak. Semuanya sama. Waduh. Makanya dulu yang namanya one for all for one itu benar-benar satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi apapun semua akan merasakan. Slogan itu tuh emang benar adanya Kuat ya, Bang? sekali dulu, kuat maksudnya. sekali. Kuat dan dilakuin juga mungkin Ya, Bang ya. kuat sekali dulu. Aduh, keren bener sih emang. Jadi gimana ya, Bang, saya tuh agak berbeda ya dengan narasumber yang lainnya. Ya. Ini cerita-cerita Abang tuh luar biasa banget sih, Bang. Banyak ilmunya sih secara tidak langsung. Nah, terus mungkin ini kita obrolan udah terlalu panjang nih ya, Bang. Saya boleh nggak, Bang, minta closing statement buat teman-teman Abang di bendera Abang, Ya. atau misalkan untuk semua bendera lah, biar lebih kondusif, Bang, di kota Bandung ini. Boleh. Pertama buat kita semua ya. Saya tidak batasi di kami Monreker Indonesia atau para rival, tidak. Ayolah, kalau mau maju dengan prinsip kalian masing-masing tanpa menjatuhkan orang lain. Itu satu. Kedua, ada satu yang penting buat organisasi kami. Saya mau pesankan buat para sesepuh, lalancekan, founding father. Kami ini orang
lapangan dulunya. Kami minta ke Lalancekan, jangan pernah ada statement eueuh aing eueuh maraneh. Jangan. Seandainya kami pulangkan statement itu, eueuh aing maraneh ngeusan. Sakit rasanya kami mendengar itu. Urang-urang moal aya maraneh. Sakit sekali, Kang. Jadi saya atas nama pribadi mohon jangan pernah ada keluar statement seperti itu lagi. Karena tidak ada yang pernah kami ambil dari organisasi ini, tidak. Bahkan nyawa kami pun kami rela kasih. Kasihan adik-adik kita sekarang kalau statement itu sampai selalu keluar. Saya mohon dengan sangat buat para sesepuh, hampura, wanian. Oke. Mantap, luar biasa banget. Aduh. Saya di sini ngerasain banget ya, Bang Daun tuh berstatement seperti itu sangat dengan hati, Bang. Saya bisa merasakan itu. Karena saya cinta sekali sama organisasi. Oke, ini Bang, makasih banyak Bang untuk waktunya ya. Sama-sama. Bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman di NGW Official ini. Sekali lagi saya makasih banyak buat Abang. Semoga Bandung selalu kondusif ya Bang ya. Amin. Ya paling segitu aja lah video dari saya. Makasih banyak buat Bang Daun dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bye-bye semuanya.